Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Mahisa Dharma tak sadar sudah hampir satu purnama dia pergi dari Pulau Kencana Lokapala, di mana Ayu Wandira berpikir bahwa Mahisa Dharma ikut Kamakanaka ke Pulau Kijang. Kita tinggalkan Mahisa Dharma yang telah memperdaya Prawana bahwa Kamakanaka telah meninggal dunia dan sekarang berusaha ke Pulau Kijang diteminin Prawana. Kita tinggalkan Mahisa Dharma bersama Prawana orang tua Freeman atau preman hutan asing yang perjalanannya sangat panjang dari perbatasan kerajaan Sunda Galuh ke ujung timur Jawa Dwipa. Kalau tak patah kaki mereka berarti betis-betisnya besar-besar. Gadis itu berusia lebih kurang 19, cantik jelita, wajahnya bulat telur, kulitnya putih mulus kemerahan, dua matanya lebar, hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum agak mengejek, dihias lesung pipi di kanan kiri. Manis sekali, wataknya lincah jenaka, manja dan galak, pemikirannya mendalam dan cerdik, dalam hal ilmu kanuragan, gadis ini tentu saja lihai bukan main. Dia sudah mewarisi ilmu-ilmu dari Dewi Tunjung Biru, bahkan ia pun pernah digembleng selama 5 warsa oleh beberapa senopati Majapahit, maka lengkaplah ilmu-ilmu dari tatanan tinggi yang dikuasai gadis cantik jelita ini. Ilmu-ilmu dari para senopati Majapahit seperti Senopati Nirwasita, Senopati Sukma Ambarwati, Senopati Sekar Kirana dan Pangeran Cakradara ayah angkatnya. Semua itu masih ditambah lagi dengan ilmu pengobatan yang dia pelajari dari Dewi Tunjung Biru yang merupakan tabib mumpuni. Lata Manjari seolah-olah mempunyai segala-galanya. Wajah cantik jelita, ilmu kepandaian tinggi, dari keluarga kerajaan Majapahit, mau apa lagi? Akan tetapi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah kekurangan sesuatu dalam hidupnya. Kita dapat menyelidiki keadaan setiap orang manusia. Seorang raja sekalipun pasti tidak dapat berbahagia sepenuhnya, tidak dapat puas selengkapnya. Ada saja kekurangannya yang membuat seorang manusia kecewa dan tak puas dengan keadaan dirinya. Orang miskin mengira bahwa orang kaya raya hidup bahagia dengan hartanya. Orang bodoh mengira bahwa orang terpelajar pandai hidup bahagia dengan kepandaiannya. Orang biasa mengira bahwa orang-orang berkedudukan tinggi hidup berbahagia dengan kedudukannya. Tapi bila kita melihat kenyataannya, lebih banyak terdapat orang kaya raya mengalami banyak kepusingan karena hartanya, orang terpelajar menjadi angkuh dan congkak oleh karena kepandaiannya, orang berkedudukan tinggi jadi pusing karena kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa kita manusia sebagian besar menjadi boneka-boneka yang dipermainkan nafsu daya rendah. Ulah nafsu membuat kita selalu mengejar sesuatu yang tidak kita miliki, membuat kita selalu tak puas dengan keadaan yang ada, menjangkau yang tiada. Nafsu mendorong kita mengejar sesuatu. Kalau terdapat apa yang kita kejar, nafsu bukan mereda tetapi semakin mengganas, mengejar yang lain lagi, sedangkan yang sudah terdapat menjadi hamba, mendatangkan bosan. Demikianlah terus-menerus hidup merupakan pengejaran sesuatu yang kita anggap akan dapat membahagiakan, sehingga sampai mati pun kita tidak dapat mengalami kebahagiaan yang selalu dikejar-kejar dan selalu berpindah ke sesuatu yang belum kita peroleh. Kalau sekali saat tiada lagi pengejaran, baru ada kemungkinan kita menemukan bahwa kebahagiaan adanya bukan di seberang sana, bukan di masa depan, melainkan di saat ini. Demikian pula dengan Lata Manjari, gadis cantik jelita, puteri yang diasuh dari bayi merah oleh Raja Putri Tribuana Tunggadewi sang Raja Majapahit itu, walau setiap hari nampak lincah gembira dan rajin memperdalam ilmu kanuragan di bawah bimbingan Senopati Nirwasita. Namun kalau sudah berada di biliknya di malam hari, Lata Manjari seringkali duduk termenung di atas pembaringannya.
Bahkan kadang ia hampir menangis, sukar baginya untuk melupakan seorang pemuda yang menjadi idaman hatinya sejak ia mengenal pemuda itu. Walau pemuda itu suka telat mikir dan selalu nampak polos, namun pemuda itu telah mencuri hati dan jantungnya. Kau berani mencuri hati dan jantungku, gumam gadis cantik jelita itu sendirian di atas pembaringannya. Kau di mana sekarang? Kau tak lindungin gurumu ini? Awas kalau nanti ketemu. Gadis itu bicara sendiri dengan secarik kain tebal berwarna kuning yang sebelumnya merupakan bekas ikat kepala si pemuda itu. Walau ia dan pemuda itu tidak pernah saling menyatakan isi hati yang mencinta, akan tetapi ia dapat merasakan dalam hati masing-masing bahwa mereka saling mencinta. Itu menurut dirinya, karena dia tetap yakin pemuda itu juga jatuh hati padanya. Demikianlah, kadang-kadang dia teringat pemuda itu, rindu dan sedih menyiksa perasaannya. Dan pada pagi hari itu, untuk yang terakhir kalinya Lata Manjari berlatih, ditunggui Cakradara ayah dan Raja Putri Tribuana Tunggadewi ibunya yang datang secara khusus mengunjungi putri angkat yang sudah dianggap sebagai putri kandungnya. Ada juga Senopati Nirwasita dan Sukma Ambarwati. Lata Manjari memperagakan ilmu kanuragan yang dia pelajarin dari Senopati Nirwasita dan Sukma Ambarwati. Demikian lincah gerakannya sehingga kadang-kadang tubuhnya tidak nampak dan yang kelihatan hanya bayangan yang berkelebatan cepat. Kadang-kadang pada saat ia melakukan gerakan yang lambat, maka ia kelihatan seperti seorang penari yang pandai menarikan tari merak yang indah. Ada gerakan burung merak menyisir bulu, burung merak berjemur dan burung merak mengembangkan kedua sayap. Indah sekali gerakannya itu, namun di balik keindahan dan kelembutan ini tersimpan kekuatan dahsyat yang mengejutkan lawan yang kuat sekalipun. Setelah selesai berolah kanuragan, Lata Manjari menghentikan gerakannya. Napasnya tidak memburu, hanya di leher dan dahinya saja agak basah oleh keringat. Raja Putri Tribuana Tunggadewi segera menghampiri putri angkatnya, menggunakan sebuah kain sutera untuk mengusap keringat dari leher dan dahi puterinya tercinta. Bagus, gerakanmu sudah bagus, tidak ada lagi kulihat lowongan yang lemah. Ayah angkatnya memuji, kini kepandaianmu lengkap dan lumayan. Aku sendiri tidak akan mampu menandingi dirimu, kata ibunya dengan bangga dan ibu ini mencium kedua pipi puterinya. Kalau begitu kapan aku berangkat, Ayahanda? Lata Manjari bertanya, wajahnya berseri gembira, matanya bersinar-sinar. Cakradara sendiri kagum melihat putri asuh istrinya. Istrinya adalah seorang wanita cantik, akan tetapi putri asuh mereka ini lebih cantik lagi. Hati pemuda mana yang tidak akan terpikat? Cakradara tertawa. Hahaha, berangkat kemana? Dia menggoda. Tentu saja tahu bahwa puterinya menagih janji. Apakah Ayahanda sudah melupakan janji sendiri? Bukankah sewarsa yang lalu Ayahanda menjanjikan kepadaku untuk boleh pergi mencari putra Paman Arya Kamandanu? Ayahandamu hanya menggodamu. Kamu berangkat besok pagi-pagi, kamu akan bersama Senopati Nirwasita dan Senopati Sukma Ambarwati yang memiliki tugas khusus, kata Raja Putri Tribuana Tunggadewi. Mendengar ucapan ibunya ini, Lata Manjari bersorak gembira. Kalau begitu, aku pun akan berkemas, ibunda, dan gadis itu berlari ke biliknya dengan sikap gembira bukan main. Cakradara dan Tunggadewi memandang ke arah putri asuh mereka dan tersenyum bahagia. Dia sudah dewasa, akan tetapi kadang-kadang masih kekanakan, kata Cakradara. Usianya sudah 19 tahun, tentu saja sudah dewasa, kata Raja Putri Tribuana Tunggadewi, setelah kembali dari daerah terjadinya letusan Gunung Kemput dan gempa bumi yang disertai tsunami. Raja Putri Tribuana Tunggadewi dan suaminya kembali ke kota raja baru di Trowulan. Namun mereka teringat pada Lata Manjari yang sementara tinggal menetap di salah satu pusat pelatihan perekrutan pasukan Bayangkara dekat kota raja, di mana Lata Manjari ingin memperdalam ilmu kanuragannya.
Lata Manjari membuat persiapan, setelah itu menemani Raja Puteri Tribuana Tunggadewi ibu asuhnya dan Cakradara ayah asuhnya melewatin siang. Saat petang menjelang, Raja Puteri Tunggadewi dan Cakradara melanjutkan perjalanannya ke kota Raja Trowulan yang sudah tak jauh lagi. Dikawal puluhan pasukan elit Bayangkara, ratusan pasukan pendam dan 4.000 pasukan tempur Majapahit dari berbagai kesatuan. Kemudian pada keesokan harinya pagi-pagi berangkatlah Lata Manjari, Senopati Nirwasita dan Senopati Sukma Ambarwati ke kota Raja Lama Majapahit di hutan Tarik, di mana Senopati Nirwasita ditugaskan oleh Panglima Gajah Enggon mempersiapkan tempat perhelaan duel untuk pemilihan ketua rimba persilatan, sedangkan Senopati Sukma Ambarwati ditugaskan mencari keberadaan Senopati Ayu Wandira.